Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali teman-teman semua dan juga pemirsa dimanapun berada di channel yang sangat fantastis ini, Wiasi Channel. Oke teman-teman semuanya, para pemirsa dimanapun berada, apa kabar kalian? Semoga saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Teman-temanku semuanya, pada video kita kali ini kita akan membagikan pengalaman atau proyek pengerjaan sebuah LCD monitor komputer dengan merek LG Flatron dengan tipe W1953SE. Yang kendala dari monitor komputer ini adalah dia tidak bisa hidup. Walaupun hidup sebentar, dia langsung restart sendiri. Seperti inilah teman-teman, lampu indikator pada LCD komputer ini menyala berkedap-kedip seperti itu teman-teman. Dia nyala sebentar lalu padam kembali seperti ini teman-teman, dan seterusnya. Seperti itulah permasalahan pada LCD komputer ini. Oke teman-temanku, tidak panjang waktu dan tidak panjang lebar serta panjang-panjang sekali, marilah kita mulai mengeksekusi dari LCD monitor komputer ini. Semoga nantinya kita berhasil memperbaiki kerusakannya. Oke teman-teman semuanya, kita akan mulai membongkar monitor ini menggunakan obeng minus seperti ini teman-teman. Kita akan mencongkel bagian sudutnya karena monitor komputer ini atau monitor LCD merek LG ini dia tidak menggunakan baut sebagai media penguncinya teman-teman, tetapi dia hanya menggunakan cap atau cantolan yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengcover LCD dan juga mesin atau komponen power serta impact yang ada di dalamnya. Bentuknya sangat elegan teman-teman. Dia hanya menggunakan 2 buah baut, yaitu di bagian bawahnya saja. Oke teman-teman, kita akan congkel dahulu secara perlahan-lahan. Apabila teman-teman melakukan cara seperti ini juga, semoga diharapkan teman-teman harus hati-hati mencongkelnya. Apabila terburu-buru atau tidak telaten atau tidak berhati-hati, maka bisa saja nanti panel LCD atau bagian T-con ataupun juga bagian fleksibel dari LCD monitor komputer ini bisa koyak atau robek teman-teman. Oke, kita mulai mencongkelnya perlahan-lahan di bagian atas dan di bagian bawah. Seperti ini teman-teman, dia memiliki kunci yang ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Dia diberikan kunci di bagian atasnya ada 4. Jadi kita harus mencongkelnya dari bagian depan, kita ungkit yang di bagian belakang. Dan juga cara membuka kaki atau melepaskan kaki dari LCD monitor komputer ini seperti ini teman-teman. Ini ada kunci yang mengarah antara kanan dan kiri. Kita putar sehingga dia berputar sebesar 45 derajat, yaitu kita arahkan ke bagian depan dan juga bagian belakang. Lalu kita tarik perlahan-lahan teman-teman agar dia lepas dari bagian kaki dari monitor komputer ini teman-teman. Oke, saatnya bagian cover depan sudah terbuka. Kita harus melepaskan kabel yang penghubung ke konektor konektor lampu atau tombol panelnya teman-teman. Dan seperti ini caranya.
kita harus membuka dua buah baut yang mengikat atau menyatukan antara kaki dari LCD komputer ini ke bagian casing atau bagian plat yang melindungi panel LCD ini. Kita akan melepasnya karena bautnya hanya dua, teman-teman. Oke, kita akan angkat perlahan-lahan. Apabila agak susah, teman-teman, kita dapat mencongkelnya perlahan-lahan lalu kita angkat. Dan seperti inilah, teman-teman, tampilan dari bagian dalam mesin dari LCD komputer ini. Mesinnya berada di dalam box kaleng yang ini, teman-teman. Kita angkat dahulu. Oh, sepertinya ada yang menempel. Apakah yang menempel ini? Kita lihat dahulu. Untuk dapat mengangkat dari cover ini, teman-teman, kita harus melepaskan dua buah soket yang berada di sebelah kiri, yaitu soket menuju T-con dari LCD komputer ini. Dan inilah PCB atau mesin dari LCD komputer ini. Kita perhatikan dahulu, teman-teman, kaki-kaki komponen dari bagian bawah PCB. Apakah ada solderan atau retakan-retakan di kaki-kaki komponen dari LCD komputer ini? Oke, teman-teman, kita akan membuka dahulu dan kita akan lihat di bagian depannya apakah ada komponen yang sudah usang atau yang sudah rusak. Kita akan angkat dahulu perlahan-lahan. Ini, teman-teman, apabila kita angkat, sepertinya konektor atau lubang dari kabel listrik ini menyangkut, teman-teman. Oleh sebab itu kita harus membengkokkannya sedikit ke arah bawah sehingga PCB dari LCD komputer ini dapat kita tarik ke atas seperti ini, teman-teman. Kita congkel sedikit saja sehingga dia bebas untuk naik ke atas. Kita angkat perlahan-lahan. Kita lepas dulu. Seperti inilah komponen-komponennya, teman-teman. Terlihat sedikit sekali banyak PCB atau daerah-daerah yang kosong, namun oke, seperti ini cara pemasangannya. Oke, teman-teman, seperti inilah pemasangan atau perakitan dari LCD komputer ini. Pertama, kita pasang dahulu soket yang berada di bagian pinggir sebelah atas dan sebelah bawah di bagian kirinya. Lalu kita pasang cover atau lempengan kaleng yang menutup kedua kabel ini agar dia tidak tergencet. Dan juga, teman-teman, di sini ada dua buah lubang yang ini harus kita paskan, teman-teman, pada posisinya agar nanti bagian cover dari casing di bagian belakang ini tidak mengganjal. Ini, teman-teman, dia sangat kecil sekali. Kita harus menempatkan ke posisinya karena dia tidak menggunakan baut, teman-teman, dan juga bagian lubangnya itu sangat kecil. Setelah kita rasa pas, kita pasang bautnya dahulu, teman-teman, dan juga kita pasang cover casing di bagian belakangnya. Kita tutup. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita tutup, kita ratakan, dan kita hanya perlu memencetnya saja menggunakan jari. Tidak boleh keras-keras, teman-teman, ya. Untuk memencetnya harus perlahan-lahan karena kita hanya memasukkan memasukkan antara kunci-kunci yang terbuat dari
ujung-ujung plastik atau impact yang ada pada bagian tepi dari casing LCD komputer ini. Setelah terasa terkunci, kita pasang bagian kaki penyangga dari LCD komputer ini. Caranya seperti ini teman-teman. Kita harus samakan posisinya bagian lekuknya dan di bagian pengunci teman-teman kita putar saja sebesar 45 derajat agar dia mengunci. Dan seperti inilah teman-teman. Sepertinya cover bagian depan ini kurang tekan, kita tekan saja perlahan-lahan, tetapi cara menekannya harus di bagian tepi teman-teman, tidak boleh di bagian panel LCD nya, karena nanti panel LCD nya bisa rusak. Oke teman-teman, seperti inilah kita akan mengetes dahulu hasil dari pekerjaan kita sekarang ini teman-teman. Semoga ini